Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 MAMPH yang pada video kali ini akan mempresentasikan mengenai Agility Drivers dari agroindustri. Agility Drivers dapat dipahami sebagai berbagai faktor dan kondisi eksternal yang melatar belakangi sebuah agroindustri untuk memiliki strategi yang memfokuskan diri pada ketangkasan dan kelincahan dalam melakukan manajemennya. Karena faktor dan kondisi tersebut berpotensi untuk memberikan impact atau dampak terhadap manajemen agroindustri. Terdapat beberapa komponen agility drivers, yaitu yang pertama, pasar atau market. Faktor pertama adalah growth of both global and niche market. Jadi, pertumbuhan pasar global dan pasar ceruk atau pasar dengan cakupan yang lebih sempit terjadi dengan pesat belakangan sebagai implikasi dari pertumbuhan ekonomi, seperti meningkatnya pendapatan dari penduduk itu sendiri, kemudian perkembangan teknologi dan perkembangan preferensi konsumen terhadap suatu produk. Kemudian yang kedua, yaitu national and international policy change, yaitu perubahan politik perdagangan internasional dan nasional yang menjadi faktor yang mempengaruhi dunia lingkungan bisnis karena keduanya dapat mempengaruhi tingkat akses pasar dan mekanisme perdagangan internasional seperti kebijakan mengenai kuota, subsidi, dan juga penentuan harga. Faktor yang ketiga yaitu product lifetime shrinking. Produk memiliki 4 tahapan siklus hidup produk, yaitu tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Semakin cepat perkembangan yang terjadi dalam suatu pasar, maka semakin cepat pula siklus hidup suatu produk yang berlangsung. Hal ini dikarenakan pasar selalu menginginkan adanya kebaruan dan inovasi dalam produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Competition terdiri dari rapidly changing market, increasing rate of innovation, decreasing new product time to market. Persaingan pasar suatu produk dalam industri mempengaruhi keputusan manajerial dan penentu penting profitabilitas suatu perusahaan. Salah satu cara agar manajemen mencapai hal tersebut yaitu dengan cara menyusun, mengendalikan, melakukan, dan mengevaluasi strategi pemasaran. Hal-hal yang mempengaruhi persaingan antara lain: 1. Rapidly changing market. Pasar berubah dengan cepat. Perubahan pasar yang cepat menuntut perusahaan untuk mengadopsi pendekatan yang inovatif dalam mengembangkan produk, layanan, dan proses bisnis agar tetap relevan dan memenangkan persaingan. Dalam hal ini, fleksibilitas dan adaptabilitas sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu increasing rate of innovation. Tingkat inovasi meningkat. Perusahaan harus memiliki pola pikir terkait inovasi produk ke dalam strategi agar dapat berdaya saing. Kegiatan inovasi yang sederhana yaitu dengan cara mengamati, meniru, dan memodifikasi. Inovasi dalam dunia bisnis meliputi inovasi model bisnis, pemasaran, organisasi, proses dan teknologi, produk, pelayanan, dan rantai pasok. Yang ketiga yaitu decreasing new product time to market. Penurunan baru waktu produk ke pasar. Time to market merupakan lamanya waktu dibutuhkan sejak permulaan pengembangan produk hingga produk tersebut rilis ke pasar. Tujuan dari time to market mempercepat waktu rilis agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen terlebih dahulu dan meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, caranya yaitu dengan memenuhi kebutuhan pasar melalui strategi pemasaran dan memahami pasar itu sendiri yang terdiri dari riset pasar, analisis kompetitor, dan survei pelanggan. Agility drivers bagian customer, yang pertama ada demand for individualized products and service, di mana permintaan akan produk dan layanan yang dipersonalisasi atau individualis merujuk pada keinginan konsumen untuk memperoleh barang atau layanan yang disesuaikan dengan preferensi, kebutuhan, dan karakteristik individu mereka. Ini mencerminkan pergeseran dalam perilaku konsumen dari model bisnis yang berpusat pada produk yang standar menjadi model bisnis yang berfokus pada pengalaman yang disesuaikan. Dalam bisnis, permintaan untuk produk dan layanan yang dipersonalisasi menuntut fleksibilitas dan inovasi. Perusahaan harus dapat mengumpulkan dan menganalisis data konsumen dengan cermat, dan mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan proses produksi dan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan memenuhi permintaan ini, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas merek. Yang kedua ada increasing quality and cost reduction expectation, di mana ekspektasi peningkatan kualitas dan pengurangan biaya merujuk pada harapan atau target yang diberikan kepada suatu produk, layanan, atau proses untuk meningkatkan kualitasnya sambil mengurangi biaya yang terlibat. Peningkatan kualitas berarti bahwa produk atau layanan tersebut harus lebih baik dalam hal performa, keandalan, atau kepuasan pelanggan. Sementara pengurangan biaya berarti bahwa biaya yang terlibat dalam produksi atau penyediaan produk atau layanan tersebut harus dikurangi. Kedua aspek ini seringkali menjadi fokus dalam manajemen bisnis untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan. Dalam konteks ini, perusahaan diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka sambil tetap mempertimbangkan untuk mengurangi biaya produksi agar tetap kompetitif di pasar. Agility drivers pada bagian teknologi. Yang pertama ada more efficient, faster, dan economic production.
Perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa dampak besar terhadap berbagai sektor, termasuk di bidang agroindustri. Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengubah paradigma industri dengan menggabungkan teknologi digital dan fisik untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, fleksibel, dan terhubung. Keberadaan teknologi ini menambah kuantitas produksi sehingga membuat perusahaan dapat memenuhi permintaan pasar lebih cepat. Keberadaannya dalam agroindustri juga membantu dalam proses produksi lebih cepat dengan biaya yang lebih hemat, seperti pada biaya tenaga kerja, sehingga terjadi yang namanya produksi ekonomis atau economic production. Yang kedua yaitu ada more sophisticated salt technologies. Dari waktu ke waktu, teknologi terus berkembang dengan pesat termasuk pada sistem informasi. Terobosan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, and Internet of Things telah memungkinkan pengembangan model bisnis yang lebih efisien dan inovatif. Teknologi telah mempermudah akses ke informasi dan memungkinkan orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan mudah. Hal ini memungkinkan pelaku bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan. Perlunya menyesuaikan bisnis dengan perkembangan teknologi akan memberikan dampak besar pada perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan perilaku konsumen yang saat ini lebih senang berbelanja secara online. Perusahaan yang dapat memasarkan produknya secara online akan lebih mudah bertahan di tengah terjangan persaingan ketat dibandingkan perusahaan yang hanya akan memasarkan produk secara langsung. Selanjutnya ada faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap dinamika agroindustri. Pada faktor-faktor sosial ini akan dibahas beberapa tentang preferensi konsumen serta isu-isu lingkungan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama ada faktor tekanan lingkungan. Pada faktor ini mencakup dampak serta tanggapan masyarakat terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan iklim, keberlanjutan sumber daya alam, dan kepedulian terhadap biodiversitas. Pada faktor ini agroindustri tuntut untuk dapat menghadirkan pertanian yang ramah lingkungan, bebas karbon, meminimalkan limbah, serta memperhatikan aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasok mereka. Yang kedua ada faktor perubahan harapan tenaga kerja. Pada faktor ini agroindustri tuntut harus mengadaptasi kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan mereka di tengah pergeseran demografis dan perubahan harapan tenaga kerja. Hal ini meliputi pendekatan yang lebih inklusif seperti kesejahteraan karyawan, kesetaraan gender, peluang pengembangan karir, serta adaptasi teknologi pada lingkungan kerja. Faktor selanjutnya ada tekanan hukum dan politik. Pada faktor ini yang dimaksud hukum dan politik yaitu regulasi pemerintah terkait pertanian, keamanan pangan, serta kebijakan lingkungan. Di sini agroindustri tuntut untuk dapat mematuhi peraturan, memahami implikasi perubahan kebijakan, dan beradaptasi terhadap dinamika politik yang mempengaruhi operasional serta strategi bisnis mereka. Pada intinya, dinamika yang akan dihadapi oleh perusahaan ada market, competition, customer, teknologi, dan juga social factor. Nah, pada poin market sendiri, setiap produk akan dihadapkan oleh 4 siklus tahapan produk yang diawali dari perkenalan produk, pertumbuhan, kedewasaan, hingga ke penurunan. Nah, pada saat penurunan inilah setiap perusahaan harus mempertahankan daya saingnya masing-masing. Mempertahankan daya saing perusahaan bisa dilakukan melalui penambahan inovasi yang dilakukan. Inovasi yang dilakukan bisa melalui ATM, yaitu amati, tiru, dan juga modifikasi. Inovasi yang dilakukan tentu harus sesuai dengan keinginan para customer. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, preferensi, dan juga keinginan oleh customer. Dalam meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk, tentu perlu ada peran teknologi. Teknologi berperan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas dan juga kuantitas produk, tetapi peran teknologi juga untuk meminimalkan sebuah biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, karena perusahaan sudah tidak memerlukan adanya peran dari tenaga kerja manusia. Dalam prosesnya, tentu sebuah perusahaan akan dihadapkan tuntutan untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan seperti mengurangi jejak karbon, penggunaan bahan-bahan yang non-limbah, serta mempraktikkan aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasok mereka. Baik, sekian dari apa yang kami sampaikan.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.